Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Arif dan teman-teman semua. Saya Bintang Fitriani dengan NIM 2023 Pada kali ini, saya izin untuk mempresentasikan tugas akhir manajemen strategik saya, yaitu analisis perumusan strategi perusahaan pada PT Eka Mas Murah Republik Tbk. Oke, jadi PT Kamas Mora Republik Tbk ini dia merupakan perusahaan hasil merger antara PT Mora Telematika Indonesia atau Moratelindo yang telah berdiri sejak tahun 2000 dengan PT Kamas Mora Republik atau My Republik di bawah naungan Sinar Mas Group. Nah, merger ini itu bisa terjadi pada tahun 2025 dan selesai di tahun 2026 dengan menghasilkan entitas baru yang lebih kuat secara infrastruktur maupun layanan. Perusahaan Mora Republik ini dia memiliki visi yaitu menjadi pemimpin infrastruktur dan layanan digital terintegrasi yang memberikan dampak positif bagi generasi mendatang. Dengan mempunyai 5 misi, yaitu yang pertama, menyediakan layanan digital yang andal, aman, dan juga berkualitas tinggi untuk bisa meningkatkan kualitas hidup pelanggan. Lalu misinya yang kedua, yaitu memperluas akses terhadap konektivitas dan solusi digital untuk mendorong pertumbuhan masyarakat dan juga bisnisnya. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan digital di kelas dunia untuk memperkuat ekosistem digital nasional Indonesia. Yang keempat, mempercepat transformasi digital, ketahanan, dan daya saing Indonesia. Misinya yang terakhir, yang kelima, yaitu menjalankan bisnis dengan integritas dan tata kelola yang baik, serta tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Oke, jadi Mora Republik ini mereka memiliki produk jasa yang ditawarkan nih teman-teman. Yang pertama, itu ada infrastruktur jaringan fiber optik, itu ada kabel darat dan juga kabel bawah lautnya. Yang kedua, ada internet service provider atau ISP retail, yaitu ada My Republic dan juga Oksigen. Nah, yang ketiga itu ada network access point atau NAP, yang keempat penyewaan kapasitas, dan yang terakhir, yang kelima itu ada data center di 6 kota besar. Nah, selain itu juga Mora Republik ini mereka memiliki struktur bisnisnya nih teman-teman, di mana mereka melayani segmen B2B dari sisi enterprise, telco, dan juga pemerintah melalui infrastruktur backbone dan juga palaparing, serta segmen B2C-nya yaitu ada dari sisi retail dan juga perumahan melalui layanan fiber to the home atau FTTH. Nah, Mora Republik ini mereka memiliki tagline yaitu Together we rocketing toward infinite future dengan hashtagnya yaitu roket tanpa batas. Setelah dari penjelasan mengenai Moranya tersendiri, di sini selanjutnya saya akan melakukan analisis nih teman-teman, mempresentasikan analisis yang telah saya lakukan. Yaitu yang pertama di sini ada analisis lingkungan eksternalnya, yaitu dari atau biasa disebut dengan analisis spesial teman-teman. Jadi analisis spesial ini dia menunjukkan bahwa lingkungan eksternal Mora ini secara umum cukup kondusif di mana dari sisi politikalnya pemerintah mendukung pemerataan internet melalui proyek Palaparing. Secara ekonomiknya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat itu menciptakan permintaan bandwidth yang terus meningkat. Lalu dari sisi sosialnya, masyarakat kini semakin bergantung pada koneksi internet yang cepat untuk remote working, gaming, dan juga untuk streamingnya. Lalu dari sisi teknologikal, di mana evaluasi 5G itu mendorong kebutuhan fiberisasi backbone yang justru menjadi bisnis inti dari Mora itu sendiri. Lalu dari sisi environmentalnya, ada tuntutan nih dari Green Data Center. Dan yang terakhir, yaitu dari sisi legalnya. Jadi dari sisi legalnya, perlindungan data pribadi itu mengharuskan permintaan data secara lokal yang menguntungkan lini bisnis secara data center domestik milik Mora. Selanjutnya yaitu ada analisis industri yang kita kenal dengan Porter 5 Force. Nah, dari analisis Porter 5 Force ini dapat disimpulkan nih bahwa industri ISP itu merupakan industri yang cukup berat, teman-teman. Kenapa? Karena adanya ancaman pendatang baru yang tergolong rendah karena membutuhkan subpack atau CIPX, capital expenditure yang sangat besar dan regulasi yang sangat ketat juga pastinya. Lalu dari sisi tawar pemasok, dia berada di level menengah karena meski vendor seperti Cisco dan juga Huawei itu cukup dominan, tapi perusahaan masih bisa nih untuk melakukan lelang terbuka. Dari sisi tawar
pembelinya itu sangat tinggi di segmen retail. Kenapa? Karena adanya switching cost yang rendah gitu. Nah, namun lebih moderat di segmen B2B-nya. Selain itu juga adanya ancaman substitusi yang bersifat menengah karena Mora ini dia mengutamakan terutama dari Starlink dan juga mobile broadband 5G. Nah, yang terakhir itu ada pun persaingan antar kompetitor yang sangat tinggi, yaitu dengan pemain besar seperti Telkom IndiHome, seperti Biznet yang teman-teman sudah ketahui juga pastinya. Selanjutnya, sebelumnya tadi ada analisis eksternal perusahaan dengan analisis spesial, di sini selanjutnya ada analisis internal perusahaan nih teman-teman, yaitu menggunakan RBV dan juga Frio. Jadi secara internal analisis resource based view ini dia menunjukkan bahwa Mora itu memiliki aset tangible berupa infrastruktur fiber optik yang sangat luas, di mana kapasitas bandwidth-nya itu besar dan juga data center di 6 kota besar gitu. Lalu dari aset intangible-nya itu melalui brand equity di kalangan gamers dan juga lisensi operasinya. Di mana jika kita dalami lebih lanjut melalui analisis Frio, jaringan fiber optik Mora ini dia sangat memenuhi keempat kriteria yang ada di dalam analisis Frio ini teman-teman. Di mana dari sisi valuable-nya itu karena menghasilkan koneksi simetris yang stabil dari sisi rare-nya karena penguasaan right of way-nya itu di perumahan premium yang sulit untuk diduplikasi. Lalu dari sisi inimitable-nya itu karena membutuhkan capex atau capital expenditure-nya itu sangat besar untuk ditiru. Dan yang terakhir, dari sisi organize-nya itu karena perusahaan ini telah memiliki struktur yang memonetisasinya, teman-teman. Nah, maka kompetensi inti dari Mora itu ada pada koneksi latensi rendah dan kecepatan simetris yang sangat dibutuhkan nih untuk oleh para gamers dan juga content creator. Di mana seperti yang kita tahu juga gamers dan content creator itu kan sangat lagi hype-nya gitu di kalangan saat ini. Selanjutnya ada identifikasi faktor strategis. Di sini saya menggunakan analisis SWOT, teman-teman. Dan pastinya teman-teman juga sudah mengetahui pengertian dan apa sih itu analisis SWOT tersendiri gitu. Jadi dari identifikasi faktor strategis di sini Mora memiliki kekuatan utamanya yaitu terletak pada rasio download dan juga upload yang simetris nih, yaitu 1:1. Lalu juga harganya cukup kompetitif serta penguasaan niche market gamer. Namun selain adanya kekuatan pastinya ada kelemahan, di mana kelemahan yang perlu diperhatikan itu yaitu ada coverage yang masih sangat terpusat di kota besar. Lalu tingkat downtime itu terkadang terjadi dan churn rate-nya itu cukup signifikan. Lalu dari sisi peluang, di sini Mora itu bisa memanfaatkan ekspansi ke kota tier 2 dan meningkatkan permintaan smart home menjadi potensi yang besar. Sementara dari sisi ancaman itu adalah perang harga dari IndiHome dan Biznet serta disrupsi dari internet satelitnya itu seperti dari Starlink. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analisis SWOT, di sini kita buat nih matriks TAUS-nya teman-teman. Nah, berdasarkan matriks TAUS-nya, saya merumuskan 4 kelompok kategori strategi gitu. Di mana strategi yang pertama itu adalah strategi SO. Di sini menggunakan kekuatan koneksi simetris untuk masuk ke pasar gamer di kota tier 2 serta melakukan bundling internet dengan perangkat smartphone. Selanjutnya ada strategi ST. Di sini menggunakan brand image dan kualitas tinggi untuk tidak ikut dalam perang harga, melainkan fokus pada nilai tambah serta memperkuat service level agreement sebagai benteng dari ancaman Starlink. Lalu yang ketiga itu ada strategi WO, di mana yaitu strateginya adalah mendorong kemitraan dengan pengembang perumahan untuk memperluas coverage dan mengintegrasikan teknologi router Wi-Fi 6
guna untuk meminimalisasi adanya gangguan internet. Nah, yang terakhir itu ada strategi WT, di mana strategi ini meliputi adanya peningkatan patroli jalur fiber untuk mencegah vandalisme dan efisiensi operasional melalui hedging untuk menghadapi risiko nilai tukar. Oke, jadi berdasarkan analisis yang telah saya lakukan dan sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya merekomendasikan nih strategi generik berupa board differentiation, bukan cost leadership ya teman-teman. Alasannya itu jelas, karena bersaing pada harga untuk melawan Telkom yang jelas memiliki skala ekonomi yang jauh lebih besar, itu merupakan pilihan yang sangat-sangat tidak realistis, teman-teman. Jadi, Mora ini harus membedakan diri nih melalui kualitas, koneksi, khususnya internet latensi rendah dan kecepatan yang simetris gitu, serta layanan pelanggan yang premium. Nah, dengan diferensiasi yang tepat pada niche marketnya, perusahaan Mora ini pastinya akan mampu untuk menurunkan churn rate-nya dan meningkatkan average revenue per usernya. Selanjutnya itu ada formulasi strategi fungsional, di mana strategi bisnis tersebut itu kemudian dijabarkan lagi ke dalam strategi fungsional yang ada di dalam 5 lini area ini, teman-teman. Ada dari sisi pemasarannya, itu perusahaan harusnya beralih nih dari strategi promosi harga awal ke pemasaran relasional dan juga berbasis referral dan juga sponsorship e-sport. Lalu dari sisi operasi, implementasi predictive maintenance yang diperlukan untuk mendeteksi kerusakan sebelum pelanggan itu merasakannya. Jadi biar ratings dan penilaian pelanggan terhadap kualitas Mora ini bagus, teman-teman. Lalu dari sisi SDM-nya, perlu untuk melakukan standarisasi sertifikasi teknisi agar MTTR-nya ini bisa dijaga di bawah 24 jam. Lalu dari sisi keuangannya, optimalisasi struktur modal melalui obligasi atau pinjaman sindikasi itu untuk mendanai capital expenditure-nya yang sangat besar itu, teman-teman, untuk agar Mora ini bisa melakukan ekspansi gitu. Dan yang terakhir, dari sisi teknologi informasi diperlukan untuk Mora itu agar mengembangkan aplikasi self-care berbasis AI ini, teman-teman, agar pelanggannya ini dapat melakukan troubleshooting secara mandiri. Nah, selanjutnya implementasi strategi ini itu saya prioritaskan nih, teman-teman, ke dalam 3 horizon waktu. Di mana dalam jangka pendek, 1 tahun pertama itu difokuskan pada peningkatan SLA MTTR untuk langsung mengurangi churn rate. Lalu dalam jangka menengah 2 hingga 3 tahun diarahkan pada integrasi ekosistem smart home sebagai sumber pendapatan barunya. Lalu dari dalam jangka panjangnya itu 3 hingga 5 tahun dilakukan saya merekomendasikan untuk dilakukannya ekspansi infrastruktur FTTH ke kota tier 2 gitu, untuk menangkap pasar yang belum terlayani gitu. Nah, selanjutnya setelah di sini sebagai penutup dari presentasi yang telah saya lakukan sekarang, di sini saya menyimpulkan berdasarkan analisis dan penjelasan yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Jadi industri ISP ini adalah industri yang sangat padat modal gitu, dengan persaingan yang sangat ketat dan daya tawar pembeli yang tinggi. Nah, dalam kondisi seperti ini, strategi diferensiasi adalah pilihan yang paling rasional dan berkelanjutan pastinya. Nah, dengan fokus pada kualitas koneksi dan service excellence untuk niche market yang tepat, Mora itu bisa berpotensi nih untuk memperoleh margin laba yang lebih sehat dengan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi juga dan posisi pasar yang tidak mudah untuk digoyahkan. Sekian presentasi dari saya. Berikut adalah daftar referensi yang telah saya gunakan untuk mengerjakan tugas akhir ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.